Penyewa wanita jelas-jelas berhutang sewa dan belum membayar. Namun dia tetap dengan percaya diri, berteriak kepada pemuda pemilik rumah, "Tentang rumahmu ini, tua dan bobrok. Mana mungkin ini layak sewa 500 yuan. Tidak punya uang, tidak bayar." Namun dia sedang bersiap menutup pintu. Namun ditahan oleh pemuda itu. Segera pemuda itu menggunakan mata ketiganya. Sekali lihat, penyewa wanita sebenarnya punya uang tapi tidak membayar. Hanya karena kemarin, dia baru saja memenangkan hadiah 100.000 yuan. Kamu tiba-tiba mendapatkan 100.000 yuan kemarin. Bagaimana hari ini bisa bilang tidak punya uang untuk sewa? Mendengar pemuda itu berkata demikian, penyewa wanita langsung panik. Tentang kemenangan yang jelas, dia tidak pernah memberitahu siapapun. Dia mulai meragukan, pemuda yang tampak aneh ini, apakah dia benar-benar cermat dan tajam? Untuk mencegah pemuda itu mengungkapkan tentang kemenangannya kepada pacarnya, penyewa wanita segera mengubah sikapnya, langsung membayar sewa kepada pemuda itu. Tidak hanya itu, dia bahkan memberikan pemuda itu lebih 500 yuan sebagai uang tutup mulut. Namun pemuda itu menerima uangnya tetapi tidak pergi, melainkan melihat jam tangannya. Lalu dia mengatakan sebuah kata-kata yang menarik untuk dipikirkan. "Kamu masih punya 3 menit. Apa? Setelah 3 menit, bencana berdarahmu pasti akan datang. Tidak bisa dihindari." Namun, setelah mendengar pemuda itu berkata demikian, penyewa wanita itu justru menganggap dia hanya tahu bahwa dia telah memenangkan sesuatu. Jadi ingin menipunya agar mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Maka dia dengan wajah tidak senang langsung mengusir pemuda itu. Namun setelah pemuda itu pergi, dia hanya ingin membuat mie instan. Tidak disangka, detik berikutnya kipas angin di atas kepalanya ternyata jatuh. Lalu bagaimana? Benar-benar terbukti, ternyata pemuda itu secara alami bisa membaca aura dan wajah. Sejak kakeknya pergi tanpa kabar 5 tahun yang lalu, dia mewarisi toko kain kafan milik kakeknya, menghidupi diri dengan uang dari orang yang sudah meninggal dan menyewa. Meskipun pemuda itu bisa dianggap sebagai bagian dari alam semesta, Anda dapat melihat yin dan yang di bawah ini. Namun dia tetap tidak bisa menemukan jejak kakeknya. Hingga hari ini, orang terkaya datang dengan jimat kakeknya, memohon kepada pemuda untuk membantu menyelesaikan krisis yang dihadapi keluarga Xie saat ini. Jimat yang selalu dibawa kakek, bagaimana bisa jatuh ke tangan keluarga Xie? Namun anak orang terkaya berkata pemuda masih muda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang master? Bahkan memutuskan untuk mencari orang lain bersama orang terkaya. Namun pemuda berkata, krisis keluarga Xie hanya bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Kemudian dia langsung mengungkapkan rahasia keluarga Xie yang tidak diketahui orang. Di sumur keluarga Xie, apakah ada jiwa yang tertekan? Ini adalah rahasia tertinggi dari dunia para dewa. Bahkan Xiao Ji pun tidak tahu bagaimana dia bisa melihat dan mengetahuinya dengan sekali lihat. Ini membuat orang terkaya menyadari, pemuda ini benar-benar bukan orang biasa. Maka dia segera berlutut dan bersujud, memohon kepada pemuda untuk memberikan bantuan. Namun pemuda itu ingin mengetahui mengapa jimat kakeknya bisa muncul di tangan mereka. Jadi dia pun setuju mengikuti mereka ke rumah tua keluarga Xie. Begitu turun dari mobil, pemuda itu melihat bahwa di sini aura negatif sangat pekat. Energi negatif melingkupi. Tidak heran keluarga Xie mengalami banyak kesulitan akhir-akhir ini. Dan saat itu, sang pengurus rumah berlari keluarga Xie, sumber dari sakitnya sang kakek yang tak kunjung sembuh. Tidak hanya itu, Meo Fu menonton drama. Dia bahkan melihat ini adalah ilmu hitam meminjam hidup dengan roh. Dan ilmu hitam ini hanya bisa dilakukan oleh orang dalam keluarga Xie. Yang bisa melakukannya, ilmu meminjam hidup, memerlukan barang pribadi dari tuan rumah sebagai pengantar. Pelaku adalah orang yang kalian temui setiap hari. Keluarga Xie adalah keluarga besar dengan usaha besar. Banyak orang datang dan pergi. Apakah itu pelayan di rumah? Namun, baru saja dia selesai berbicara, seorang dukun datang dari samping. Dan orang itu adalah anak orang terkaya, diundang untuk membongkar pemuda. Begitu dia datang, dia langsung menyatakan, sumur ini dikelilingi oleh energi jahat. Dia juga menjamin dengan pengalaman bertahun-tahun. Ini jelas bukan ilmu meminjam hidup. Katanya ini hanyalah hal biasa, hanya hantu yang mengganggu. Sementara itu, anak orang terkaya di sampingnya juga ikut menambahkan, Master Zhou adalah ketua asosiasi Taois. Kemampuannya sangat luar biasa. Dia, seorang penipu yang membuka toko kain kafan, juga berani datang untuk menantang. Dan sang master kembali mempertanyakan pemuda itu, karena dia mengklaim dirinya seorang ahli. Bisakah dia menunjukkan sertifikat apapun untuk membuktikan identitasnya? Dia menyatakan bahwa dia memiliki sertifikat Taois. Selain itu, sertifikat dari Dewan Teologi Barat. Dia mengatakan bahwa pemuda itu
Seseorang yang tidak mampu menghasilkan apapun, juga berani berbicara sembarangan di sini. Segera setelah itu, dia bahkan secara sukarela menawarkan diri untuk membantu orang terkaya mengusir hantu jahat dan memberikan keluarga Xie ketenangan. Mendengar itu, pemuda itu segera mengingatkan sang master. Hantu jahat ini tidak sederhana. Hanya saya yang bisa mengusirnya. Namun, ini justru memicu keinginan sang guru untuk menang. Maka dia segera mulai melakukan ritual untuk menunjukkan kemampuannya kepada pemuda. Roh jahat ini memiliki aura yang sangat kuat. Jika kamu bertindak sembarangan, takutnya akan membuat marah. Pada saat itu, ia akan menjadi lebih sulit dihadapi. Mendengar pemuda berkata demikian, sang master hanya merasa itu lucu. Dia segera menyatakan bahwa dia telah berlatih selama bertahun-tahun, mengusir banyak roh jahat dan iblis. Bahkan jika dia marah, apa yang bisa dilakukan? Sambil berkata, dia langsung menyerang, membuat roh jahat itu menunjukkan wujud aslinya. Segera setelah itu, dia menunjuk dengan jari dan menghancurkan simbol kuning. Terima kasih, Tuan Xie. Roh jahat telah saya tekan. Anda tidak perlu khawatir. Melihat itu, anak orang terkaya juga mulai sombong. Dia berkata bahwa yang dia panggil inilah yang disebut master. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa berpura-pura. Namun pemuda itu berkata bahwa roh jahat ini hanya berpura-pura menyerah. Sebenarnya sedang menyerap energi hidup mereka. Namun anak orang terkaya itu sama sekali tidak percaya pada apa yang dikatakan pemuda. Bahkan melangkah maju dan menghancurkannya. Batu besar yang menekan di atas sumur berteriak bahwa jika roh jahat ini benar-benar memiliki kemampuan, maka ia harus bangkit dan menangkapnya. Namun, begitu kata-katanya selesai, detik berikutnya, sumur di samping tiba-tiba mulai bergetar hebat. Xiao Ji, hati-hati.
invincible.